Jangan pernah coba-coba ke ahli gigi atau ke tukang gigi gitu ya. Karena gimana pun juga, ya menurut saya mereka cuma nempel aja gitu. Ini kan gigi nih, gigi atas, gigi bawah. Seperti ini ya. Kalau misalnya ada juga yang dibikin gigi kelinci, dia tuh jadi cepet patah giginya. Jadi sebenarnya sebelum dibikin gigi kelinci itu, kita juga mau ngeliat dulu possible nggak sih sebenarnya kondisi gigi pasiennya itu dibikin gigi kelinci. Halo Sobat 7, ketemu lagi di Asa Dokter barengan sama Lisa Anissa. Dan sekarang Lisa Anissa udah barengan sama kembaranku karena namanya sama. Ada dokter gigi Anissa. Halo. Kita menyambut kemerdekaan gak sih merah putih? Iya, udah lewat ya padahal ya. Iya, Gak apa-apa, bener. tetap semangat ya. Betul. Semangat merdeka ya. Betul, semangat untuk menjadi cantik juga nih dok. Oke. Jadi dokter Anissa ini adalah dokter gigi. Dan yang pasti ini tuh dokter gigi sebenarnya lagi banyak diminati para gadis-gadis model-model internasional maupun nasional kayak aku gitu kan. Gimana dok, gigi aku udah cantik secantik giginya Gigi Hadid nggak? Dok, waktu aku SMA, jadi itu tuh lagi trending banget yang namanya apa, behel ya. Nah, aku tuh waktu itu pengen aja gitu ikut-ikutan gitu. Cuma masalahnya yang pada pakai behel itu bukan untuk sebenarnya bersih, bukan untuk beresin gigi, tapi untuk kecantikan dan Gaya ya. gitu. Nah akhirnya aku mencobalah, cuman karena terkendala dengan budget ya kan, karena waktu itu ya memang sedang apa adanya gitu. Aku pergi ke ahli gigi gitu supaya lebih murah. Akhirnya aku pasang behel ya. dan akhirnya 2 bulan setelah itu gigiku maju ke depan dok. Beneran. Oke. Aku sampai kayak, kenapa nih gigi aku maju ke depan gitu. Ini korban tukang gigi Korban ya. tukang gigi berarti beneran. ya. Iya beneran deh, aku beneran. Nah itu emang jadi gini, tukang gigi jangan pernah coba-coba ke ahli gigi atau ke tukang gigi gitu ya. Karena gimana pun juga, ya menurut saya mereka cuma nempel aja gitu, nempel tapi tidak menggunakan seperti kan namanya orang pakai behel nih, saya makin behel, otomatis misalnya harus ronsen dulu giginya, harus dicetak dulu, itu dicetak dulu nggak? Dicetak 3x4 Jadi pas foto. Bener, dicetaknya itu dong pakai apa ya? Yang putih tuh loh, semen putih. Iya. Saya juga nggak ngerti semen apaan dong. Pokoknya saya harus diam gitu. Pokoknya parah sih, banget. kalau misalnya kami dokter gigi ya, kalau saya sih bukan spesialis orto, tapi kalau spesialis orto pastinya udah pasti itu kan dia harus foto ronsen dulu, harus nyetak dulu. Jadi semua tuh ada ukurannya. Ini tuh sebenarnya mau dimajuin kah atau mau dimundurin kah giginya. Jadi sedangkan kalau ahli gigi itu ya dia asal tempel aja, sebenarnya dia nggak pakai pengukuran seperti itu. Jadi tiba-tiba namanya behel itu kan dia menggerakkan ya, dia besi, dia ada gayanya gitu. Nah ketika salah pasang jadi otomatis giginya juga geraknya bisa kemana-mana gitu. Ini udah bagus giginya cuma maju ke depan ya, ada juga yang giginya sampai lepas gitu, karena nggak kuat gitu, kedorong terlalu kenceng, nggak kuat, akhirnya giginya lepas gitu. Oke. Ya ampun, parah banget ya. Iya. Nah, setelah jadi korban tukang gigi, akhirnya saya memutuskan ke dokter gigi yang beneran. Oke nih, ngomongin soal estetik, satu, kawat gigi ya kan, nggak boleh sembarangan. Yang kedua, itu ada sekarang yang bener-bener lagi kayak artis-artis gitu ya, itu giginya divinir. Iya benar, di veneer ya. Nah, itu gimana dok? Kalau veneer itu jadi dia ada dua sih, namanya veneer direct sama veneer indirect. Nah kalau direct tuh beda, pokoknya perbedaan nih direct sama indirect. Direct itu pasien datang nih appointment, kita kerjain itu langsung jadi veneernya pada saat itu juga, dia nggak perlu nunggu. Tapi kalau misalnya veneer indirect itu pasien datang, kita kerjain giginya, nah kita kasih veneer sementara dulu. Sedangkan veneer dia yang nanti dia pasang di giginya itu dikerjain di laboratorium dulu, dicetak dulu dan lain-lain. Jadi pasien pulang dengan keadaan veneer sementara, nanti pasien datang lagi itu baru pakai veneernya yang udah jadi gitu. Jadi kalau veneer indirect itu sekitar 2 kali visit, kalau veneer direct itu 1 kali visit cukup. Nah bahannya itu juga beda sih, kalau veneer direct itu dia menggunakan bahan seperti composite gitu.
Kalau veneer indirect dia biasanya menggunakan bahan seperti porselen gitu. Oke, porselen. Nah, yang ada di rumah. Tapi itu nggak apa-apa ya? Yang memang bahannya Oh, itu yang bahannya kok, itu. gitu. Itu lebih bagus. Sebenarnya bagus atau enggaknya balik lagi tergantung kebutuhan gitu. Jadi kalau misalnya dia cuma kayak misalnya ada pasien nih datang patah satu gigi aja nih, gigi depan patah satu, ya sebenarnya itu veneer direct juga cukup gitu ya. Tapi kalau misalnya emang mau dia bener-bener mau agak berubah nih, agak ekstrim berubah lah kelihatannya gitu, itu biasanya veneer indirect gitu. Oke, nextnya dok nih ada lagi yang namanya gigi kelinci. Kenapa ya? Kok pada pengen jadi kayak kelinci gitu giginya ya? Dua ke depan. Kalau saya sih lebih pengen kayak gigi ini dok, gigi singa biar Kayak gitu. biar darah. Ya, gitu gimana dok? Gigi kelinci. Gigi kelinci. Caranya bikin gigi kelinci itu gimana? Apakah ditarik giginya atau? Oh enggak, gigi kelinci itu udah jelas nggak ditarik ya. Jadi sebenarnya sih sebelum kita ngerjain pasien yang punya keinginan gigi saya mau gigi kelinci nih, itu sebelum dikerjain pasti saya juga ngeliat dulu mungkin nggak sih dia dibuat jadi gigi kelinci. Karena gigitan pasien tuh gigitan tuh apa ya? Jadi misalnya ini kan gigi nih, gigi atas, gigi bawah. Seperti ini ya. Kalau misalnya ada juga yang dibikin gigi kelinci, dia tuh jadi cepet patah giginya karena kan dia bertabrakan dengan yang bawah gitu. Jadi sebenarnya sebelum dibikin gigi kelinci itu kita juga melihat dulu possible nggak sih sebenarnya kondisi gigi pasiennya itu dibikin gigi kelinci. Karena ada juga yang itu tadi dibikin gigi kelinci malah cepet patah gitu. Jadi resiko juga kita kan nggak mau kan abis ngerjain berapa hari kemudian dok kok patah sih gigi kelincinya gitu. Jadi kita lihat dulu. Nah itu sebenarnya bukan ditarik ya. Jadi itu ya di veneer itu kita bentuk lagi gitu dengan bahan veneer gitu sih. Padahal sebenarnya kelincinya juga nggak mau giginya kayak kita ya dok ya. Atau mungkin mereka juga sebenarnya tidak mau memiliki gigi seperti itu kelincinya. Tapi banyak pasien yang pengen ya. Banyak pasien yang pengen menjadi punya gigi kelinci. Baik. Nah, selain gigi kelinci, terus ada lagi apa lagi dok? Yang Gigi palsu ya. Tapi gigi palsu ya biasanya kalau orang-orang yang giginya udah ompong sih ya, udah misalnya biasanya kan gigi ompong tuh pertama banget kenapa orang bisa ompong itu memang ada faktor umur. Biasanya kalau makin umurnya udah tua gitu pasti gigi ada aja yang goyang gitu. Karena tulang-tulangnya juga udah mulai nggak sekuat yang muda gitu, jadi pasti itu bisa goyang seiring berjalannya umur. Tapi ada juga yang memang ompongnya itu biasanya masih muda nih, tapi dia udah ompong. Kenapa? Itu biasanya diawali dengan lubang gigi gitu. Jadi lubang gigi pertama pasien cuma ngilu pas minum dingin, makan manis gitu, didiemin nggak dirawat. Lama-lama udah ngilu bisa sakit nyunyutan tuh yang biasa orang sebut sakit gigi tuh biasanya itu nyunyutan tuh lubang gigi dari awalnya dicuekin jadi nyunyutan. Nah udah nyunyutan nggak dirawat juga lama-lama dia jadi harus dicabut gitu. Nah itu biasanya kalau dicabut pas masih muda kan nggak pede ya, biasanya mau langsung dipasangin gigi palsu gitu. I see. Oke. Terus ada juga yang giginya dikasih gigi emas tuh. Gigi emas. Gimana tuh kalau mau dijual lagi? Tapi lumayan juga ya. Ya kan habis nempel dari gigi gitu. Itu sebenarnya berbahaya nggak sih kayak gigi emas gitu ditempelin di gigi gitu? Sebenarnya gigi emas tuh apa ya? Itu sebenarnya lebih ke keinginan orang itu sih untuk jadi dia request biasanya. Jadi sebenarnya gigi palsu itu kan bahannya juga macam-macam. Tapi biasanya yang untuk gigi emas ini orangnya request, saya maunya giginya yang ini ya bahannya gitu. Ya dibilang bahaya sih juga nggak bahaya sih gitu. Sama kayak yang porselen tadi atau yang apa? Jadi bahan gigi palsu tuh ada metal porselen, ada all porselen. Jadi kalau gigi depan kita mementingkan estetik, biasanya itu all porselen. Kalau gigi belakang kita mementingkan kekuatan juga karena dia buat mengunyah. Itu biasanya metal porselen gitu. Terus kalau misalnya ngomongin soal apa namanya diputihin nih, bleaching gigi gitu, ada kan yang putih banget gigi kayak nggak natural jatuhnya, tapi itu possible kan dok kayak dibikin putih gitu? Sebenarnya kalau bleaching gigi sih ya, bleaching gigi tuh lebih ke putihnya tuh natural sih. Biasanya kalau yang kalian lihat putih banget itu biasanya veneer dan balik lagi veneer itu tuh juga kita bisa pilih pasien bisa pilih warna. Tapi
balik lagi itu kita biasanya menyarankan juga gitu. Jadi misalnya pasien aku mau extra wide gitu, extra wide, tapi kita juga lihat possible nggak ya dia dibikin extra wide karena misalnya dia veneer cuma 8 gigi belakangnya tapi nggak seputih itu. Nanti kalau dia jadi kayak tertawa lebar terlalu kelihatan nih bedanya Iya, antara gigi bener, belakang sama bener. depan. Jadi itu yang bisa pilih warna tuh sebenarnya veneer. Tapi kalau bleaching itu biasanya ya natural aja sih hasilnya gitu. Oke, nggak apa-apa lah belang asal jangan putih hitam ntar disangka catur ya. Oke, jadi bleaching aman juga sebenarnya ya, asal Bleaching disesuaikan. aman. Oke, deh itu tadi buat estetik nih, jadi bukan cuma buat kebersihan gigi atau kesehatan juga, tapi ternyata sekarang juga banyak yang untuk estetiknya gitu ya dok ya. Jadi so far so good lah kalau ada di handle di tangan dokter yang memang benar ya. Iya, benar gitu. Kalau gitu kayaknya aku butuh apa nih dok? Mungkin bisa scaling kali ya. Katanya 27 tahun belum scaling ya. Ya ampun dok, ketahuan deh ya. Oke, scaling. Terus aku jadi butuh apa lagi nih? Bleaching butuh? Bleaching, baik aku pakai pemutih kain di rumah. Bleaching, oke aku butuh. And then apa Kalau lagi? yang lainnya kita belum kelihatan ya, nanti harus dicek langsung karena nggak lihat nih ada lubang gigi kah. Kalau dari depan sih nggak ada sih lubang gigi dan lain-lain. Aku sudah perfect. Oke deh, makasih banyak dokter ya. Nanti kalau misalnya ada sobat 7 yang kayaknya masih ragu untuk namanya kecantikan pada gigi, sebenarnya bisa dilihat aja dari kayak sebenarnya pertama dilihat dari kesehatannya dulu karena kesehatan nomor 1, baru Betul. estetik yang kedua. Itu pasti. Oke deh, oke. Makasih banyak dokter atas waktunya. Kalau gitu sekarang Lisa mau dibikin jadi cantik kayak giginya Gigi Hadid ya. Oke, yuk. Kita Oke deh. bikin. Oke, sobat 7 sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Ask the Doctor. Kalau gitu Lisa dan juga dokter Gigi Anissa pamit undur diri. Bye bye.